Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Barbie lovers, welcome back to my film. Pada kesempatan kali ini, yuk kita simak alur cerita dari film Barbie yang berjudul Barbie as the Princess and the Pauper. Film ini rilis di tahun 2004. Jadi inget dulu deh, waktu film ini rilis tuh aku sampai berulang-ulang loh nontonnya. Soalnya ini perdana banget film Barbie pakai musikal gitu. Mana lagunya enak-enak lagi. Oke, langsung kita ulas aja ya ceritanya. Let's begin. Berawal dari kisah dua bayi mungil yang berwajah identik satu sama lain. Terlahir di waktu bersamaan namun di tempat yang jauh berbeda. Bayi pertama adalah bayi putri bernama Annelies. Terlahir di keluarga kerajaan yang dipenuhi kasih sayang dan kekayaan yang melimpah ruah. Dan bayi kedua bernama Erika, terlahir di keluarga miskin yang berjuang keras bertahan hidup demi merawat bayi Erika yang sangat mereka sayangi. Saat beranjak dewasa, Putri Annelies sibuk mempelajari tugas kerajaan dengan dibimbing oleh sahabatnya yang bernama Julian. Sedangkan Erika bekerja keras menjalani hidup demi melunasi hutang orang tuanya dengan bekerja sebagai penjahit baju di toko Nyonya Carp yang super rese. Suatu ketika, tambang emas yang merupakan sumber daya alam utama dan tulang punggung bagi kerajaan, akhirnya telah dinyatakan kehabisan cadangan. Ekonomi kerajaan terancam bangkrut. Sang ratu yang telah menjadi janda itu terlihat begitu gelisah dan kebingungan. Bagaimana caranya agar dia bisa menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya? Andai aja ada Preminger, sang penasehat kerajaan. Namun sayangnya, dia sedang melakukan perjalanan jauh. Sedangkan ratu perlu segera bertindak demi menyelamatkan rakyatnya. Lalu dia teringat nih, kalau ada raja muda yang tinggal gak jauh dari kerajaannya sedang mencari istri. Dengan rasa belas kasihan, ratu pun meminta kepada putrinya Annelies agar bersedia menikah dengan raja muda tersebut demi menyelamatkan rakyatnya. Putri Annelies pun dengan penuh rasa tanggung jawab menuruti permintaan ibunya. Nah, di scene ini, Annelies dan Erika pun bernyanyi. Lagu yang mereka nyanyikan mengisahkan tentang kebebasan. Mereka berdua ingin banget punya me time buat diri mereka sendiri. Ingin rasanya terbebas lepas dari kewajiban-kewajiban yang begitu mengekang mereka berdua. Seperti Annelies, gak bisa menikah dengan pria pilihannya sendiri. Sedangkan Erika gak bisa lepas dari Nyonya Carp karena terikat utang orang tuanya. Padahal dia ingin banget jadi penyanyi. Tapi mereka tetap berusaha untuk menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik mungkin dan percaya bahwa suatu saat impian mereka akan terwujud. Di dalam terowongan tambang kerajaan, terlihat Preminger bersama antek-anteknya Nick dan Neck sedang menggali dan mencuri sisa-sisa emas kerajaan yang tertinggal. Shockingly, penyebab dibalik kebangkrutan kerajaan adalah karena Preminger lah yang telah mencuri emas-emas di sana dan mengosongkan tambang kerajaan. Dengan penuh ambisi untuk menguasai kerajaan, Preminger berencana akan menikahi Putri Annelies dengan menawarkan kekayaan yang dia peroleh dari emas yang dia curi itu untuk menyelamatkan kerajaan. Di situ anak buahnya cerita kalau ratu berencana mau menikahkan Annelies dengan raja muda dari kerajaan Dalsinia. Murka tuh Preminger, tapi dia nggak patah ambisi sih. Dia masih punya stok rencana jahat buat Annelies nanti. Sebelum hari pernikahan tiba, Julian ngajak Annelies jalan-jalan keluar istana untuk menikmati kebebasan 1 hari aja. Sembari menikmati keramaian dusun bersama Julian, Annelies menyaksikan rakyatnya yang jatuh miskin akibat ekonomi kerajaan yang merosot. Di tengah Annelies merasakan kesedihan, sayup-sayup terdengar suara merdu sedang bernyanyi indah, yang tidak lain adalah suara Erika yang sedang ngamen untuk mendapatkan uang tambahan. Tapi tiba-tiba banget nih, Nyonya Carp merebut uangnya Erika. Dia ngeklaim hasil uang ngamen itu untuk mencicil utang orang tuanya Erika. Asli rese banget sih. Annelies pun datang menghampiri Erika dan memuji suara indahnya. Seketika, mereka berdua tertegun saat saling bertatapan. Wah, kita kembar gitu ya. Kecuali rambut sama tanda lahir yang berbentuk mahkota di bahu kanannya Annelies. Di sana mereka jadi semakin akrab lah ya, dan mereka berdua duet bareng, menyanyikan sebuah lagu, I'm just like you, you're just like me. Barbie lovers pasti hafal sih ini. Julian aja sampai shock banget melihat kemiripan Annelies dan Erika.
Annelies pamit dan bilang suatu saat dia akan mengundang Erika untuk menyanyi bersama di istana. Di malam harinya, Annelies dan kucingnya Serafina diculik oleh Nick dan Neck. Si Annelies masih belum tahu sih kalau dalang dibalik semua ini adalah Preminger. Mereka pun menaruh surat palsu di meja kamarnya Annelies. Tertulis kalau Annelies melarikan diri karena nggak mau menikah dengan raja. Mengetahui hal itu, Ratu pun terpaksa mengabarkan ke duta besar kerajaan Dalsinia soal Annelies ini. Pokoknya, kalau sampai besok Annelies belum balik, pernikahannya terancam batal. Julian di sana masih heran, kenapa ya Annelies sampai melarikan diri? Saat Julian ngecek suratnya, dia langsung curiga karena suratnya beraroma lilac. Padahal biasanya, peralatan tulis Annelies itu selalu beraroma mawar. Akhirnya demi menyelamatkan pertunangan Annelies dan Raja, Julian nekat melakukan ide gilanya dengan meminta Erika untuk menyamar sebagai Annelies. Sementara itu, dia akan menyelidiki perkara di balik semua ini. Nyaris aja pertunangan dibatalkan. Di saat yang tepat, Erika yang lagi menyamar sebagai Annelies tiba-tiba muncul di istana. Preminger terlihat bingung dan curiga. Masalahnya, Annelies palsu ini nggak mengadu kepada Ratu kalau dia habis diculik gitu. Well, secara Julian dan Erika aja kan masih belum tahu pasti apa yang terjadi dengan Annelies. Apa juga yang mau diadu gitu kan? Dengan mengibuli Nick dan Neck, Annelies dan Serafina pun berhasil lolos. Saat tiba di depan gerbang, Annelies dicegat oleh penjaga istana. Karena penjaga taunya sang putri sedang makan malam dengan ratu. Jadi si penjaga malah ngiranya kalau Annelies asli ini adalah penipu. Siapa lo gitu kan ngaku-ngaku putri? Akhirnya Annelies pun terpaksa pergi dong menuju ke tempat yang dia tahu, yaitu toko Nyonya Carp, tempat Erika bekerja. Kalau di sini kebalikannya, Nyonya Carp ngiranya Erika ngaku-ngaku sebagai putri Annelies. Bingung si Annelies, nggak di istana, nggak di sini, kok pada nggak percaya gitu kalau dia adalah sang putri. Nyonya Carp pun memaksa Annelies masuk terus menguncinya di dalam. Berselang waktu setelah lolosnya Annelies, Julian membuntuti Preminger dan mendengar rencana jahatnya. Tapi dia ketahuan, dan pada akhirnya Julian pun juga ditangkap. Keesokan harinya, demi mengetahui personality Putri Annelies, Raja Dominic yang selama ini menyamar sebagai duta besar kerajaan Dalsinia berniat untuk membatalkan pertunangannya. Karena perkara kaburnya Annelies kemarin. Dia sih ngerti perasaan Annelies yang gak mau dinikahkan dengan orang yang belum dia kenal gitu. Dominic pun nyamperin Annelies ke kamarnya. Terdengar si Erika lagi bersenandung bahagia di kamar mandi. Nggak kayak orang sedih malahan. Nggak jadi deh dibatalin. Habisnya kedengaran bahagia aja tuh si Annelies, pikir Dominic gitu kan. Cie. Officially, Dominic pun membongkar penyamarannya di hadapan Ratu dan bermaksud untuk bertemu langsung dengan Annelies. Habis chit-chat malu-malu kucing, Ratu meminta Raja Dominic untuk memainkan piano. Dan Dominic pun bersedia, asalkan Annelies mau berduet bersamanya. Uhuy, impian Erika terwujud. Nyanyi di istana plus duet sama Raja lagi. Asik. Si Erika sama Dominic malah PDKT. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun saling jatuh cinta. Erika khawatir banget lah ya, merasa bersalah udah jatuh cinta sama Raja, dan juga takut kalau penyamarannya akan terbongkar. Si Julian mana belum balik-balik lagi. Erika malahan jadi solo player deh di istana. Scene selanjutnya, Annelies meminta Serafina untuk pergi ke istana dengan membawakan cincinnya plus label tokonya Nyonya Carp, berharap agar seseorang di istana akan menemukannya di sana. Namun sialnya, Serafina kedapatan duluan oleh Preminger dan Midas anjingnya. Akhirnya Preminger pun membawa Annelies ke tambang kerajaan dan Annelies pun disekap bersama Julian di sana. Nick dan Neck meruntuhkan tambang supaya Annelies dan Julian terjebak total. Saat Dominic memberikan cincin pernikahan kepada Erika, mendadak Preminger datang bersama pengawal kerajaan. Erika ditangkap karena telah menyamar sebagai Annelies palsu. Di sana Erika juga dituduh bersekongkol dengan Julian untuk menyekap sang putri di dalam tambang kerajaan dengan motif untuk merebut posisi putri dan menguasai kerajaan setelah menikahi sang raja. Preminger pun mengarang cerita nih kalau Annelies telah meninggal
dan memperlihatkan cincinnya Annelies sebagai bukti yang tertinggal di tambang. Fakta yang lainnya pun semakin terkuak kebenarannya ketika Ratu melihat tidak ada tanda lahir mahkota di bahu kanan Erika. Dan Maides menjambak rambut palsunya Erika sampai terlepas. Sekuat tenaga, Erika membela dirinya dan menyatakan kalau dia nggak pernah menyakiti Putri. Dia melakukan ini semua demi menyelamatkan Putri dari Preminger. Namun sayangnya dia nggak punya bukti. Tamatlah sudah. Akhirnya Erika terkurung di penjara. Di saat sang ratu dirundung kesedihan yang mendalam, ini kesempatan bagi Preminger meyakinkan sang ratu untuk mau menerima lamarannya. Lucu kan? Padahal awalnya mau menikahi Annelies kan ya? Tapi gegara ada peran Dominic di tengah, rencananya jadi berubah deh. Preminger ngeklaim dirinya juga mempunyai kekayaan seperti sang raja. Bilangnya sih, dia telah memperoleh banyak galian emas selama perjalanan panjangnya. Udah nggak bisa mikirin option lain, Ratu dengan sangat terpaksa harus menerima lamaran Preminger demi menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya. Di penjara bawah tanah, dengan mengalunkan nyanyian yang membuat penjaga mengantuk sampai ketiduran, Erika pun merebut kunci dan berhasil melarikan diri. Surprisingly, malah ketemu Dominic yang menyamar sebagai pengawal tahanan. Dia masih nggak percaya lah ya dengan ceritanya Preminger. Lalu, dia nekat nyamar deh buat bantuin Erika kabur. Aduh, Kang Dominic mah bikin klepek-klepek. Sementara itu, saat Julian sedang berusaha mencari jalan keluar, tanpa disengaja Annelies menemukan batu giot yang berisi kristal di dalamnya. Annelies akhirnya memberanikan diri untuk confess ke Julian kalau dia nggak mau menikahi sang raja karena Annelies mencintainya. Julian merasa nggak pantas mendampingin Annelies dan tidak sanggup menyelamatkan ekonomi kerajaan karena dia tidak sekaya raja kan. Namun itu bukan masalah karena Annelies yakin bisa memulihkan sumber daya kerajaan dengan memanfaatkan temuan batu giot berisi kristal tadi. Akhirnya berpelukan. Kudanya Preminger yang bernama Harvey, yang menjadi teman Serafina saat penyekapan Putri, meminta tolong kepada Wolfie, kucingnya Erika, untuk membantunya menyelamatkan Serafina yang terjebak di tambang kerajaan bersama Annelies dan Julian. Dengan menggunakan penciumannya, Wolfie berhasil menemukan jalan masuk lain untuk menuju Serafina. Annelies dan Julian bersama Serafina dan Wolfie pun berhasil membebaskan diri dengan menaiki tong besar untuk mengapung ke permukaan. Di pernikahan bersama Preminger, sang ratu hampir aja bilang I do saat ijab kabul. Surprisingly, Annelies pun datang menghentikan pernikahan ibunya. Di sana, dia membuktikan kalau dia adalah Annelies yang asli dengan menunjukkan tanda mahkota di bahunya. Dan Annelies pun mengungkap segala kejahatan yang dilakukan Preminger. Dan finally, Preminger pun ditangkap bersama Nick dan Nick. Di momen bahagia itu, Annelies berkesempatan menyatakan kepada ibunya kalau dia ingin menikahi laki-laki yang dicintainya, yaitu Julian. Well, ibunya sih ingin anaknya bahagia, tapi kemakmuran rakyat adalah prioritas utama. Dan Annelies mampu membantu dengan hasil temuannya. Dan ternyata benar dong, para petambang berhasil menemukan banyak kristal di tambang kerajaan. Dan finally, kemakmuran kerajaan pun berhasil dipulihkan berkat industri kristal baru yang dikelola oleh Annelies. Di samping itu, bisnis Nyonya Corp bangkrut gara-gara diputus kontrak oleh pihak kerajaan. Di sisi lain, karena seluruh hutangnya lunas berkat bantuan dari Annelies, Erika pun bebas dan memutuskan untuk berkeliling dunia. Ya, sebenarnya dicegah Dominic agar tetap stay sih. Setelah menjelajah dan menjadi penyanyi yang ternama, Erika pun menyadari di mana hatinya sebenarnya berada. Dan ujung-ujungnya balik lagi deh ke Dominic. Asik, romantis banget deh. Akhirnya mereka pun melangsungkan double marriage. Annelies menikah dengan Julian dan Erika menikah dengan Dominic. Happy ending!
Sekian alur cerita dari film Barbie as the Princess and the Pauper. Romantis banget nggak sih? Iya dong. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya mencoba untuk melihat dunia dari perspektif orang lain dan belajar memposisikan diri untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita Barbie selanjutnya, tetap pantengin terus channel ini ya. Sampai jumpa lagi teman. Assalamualaikum.